Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah falsafah keperawatan, Bu Devi. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa sejawat keperawatan S1 keperawatan RPL Stikes Mertu Bakti Jaya Batak. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dari beberapa kali dari konsultasi kita bersama tentang tugas dari kelompok 7, itu konsep teori keperawatan menurut Virginia Henderson. Baik, izin saya untuk membagikan men-share dari slide kami. Baik Bapak Ibu, di sini kita mendapatkan tugas itu tentang mencari teori keperawatan, konsep keperawatan menurut Virginia Henderson, di mana kita kelompok 7 ada 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Ade Rahmat. Yang kedua ada Pak Usri, ketiga ada Pak Franky Handora, dan juga Bu Nuri Wadini. Di sini kita udah beberapa kali berkomunikasi untuk menentukan merumuskan tugas ini. Untuk itu dapat kita sajikan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut saja. Sebelumnya kita pendahuluan dulu di slide ini, itu kita kenalan dulu lah istilahnya dengan tokoh ini, tokoh keperawatan ini, yaitu Virginia Henderson. Lahir di Kansas City, Missouri pada tahun 1897. Sebagai tokoh keperawatan, ia pun banyak menulis berbagai tulisan yang berupa surat ataupun buku diterbitkan. Melalui buku teks yang ia tulis, Virginia Henderson menyuarakan pula jati diri profesi keperawatan pada dunia, baik pada masyarakat umum, profesi kesehatan lain, bahkan pada perawat atau calon perawat itu sendiri. Tentu hal ini sangatlah berkaitan dengan isi definisi keperawatan yang dideskripsikannya berkali-kali untuk memperjelas fungsi perawat itu sendiri. Baik, model konsep dari keperawatan Virginia Henderson dijelaskan oleh Virginia Henderson adalah model konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu baik sakit ataupun sehat dengan memberikan dukungan kepada kesehatan, penyembuhan, serta agar meninggal dengan damai. Seperti itu. Paradigma keperawatan menurut Virginia Henderson. Di sini ada 4 item, di mana di sini ada manusia, lingkungan, sehat dan sakit, dan keperawatan. Kita bahas terlebih dulu manusia. Manusia adalah individu sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga. Antara jiwa dan raga ini adalah satu kesatuan. Kedua, lingkungan. Keseluruhan faktor eksternal dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Ketiga, sehat dan sakit. Sehat adalah kualitas hidup tertentu yang oleh Henderson dihubungkan dengan kemandirian. Sakit adalah keterbatasan kemandirian itu sendiri. Lalu yang keempat, keperawatan. Membantu individu memperoleh kembali kemandirian seseorang untuk sesegera mungkin. Baik, teori keperawatan Virginia Henderson itu membantu individu yang sakit dan sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, di mana individu tersebut akan mampu mengerjakannya tanpa bantuan bila ia memiliki kekuatan, kemauan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Dan hal ini dilakukan dengan cara membantu mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Bapak Ibu, sakit dan sehat itu patokannya oleh Virginia Henderson ini adalah kemandirian. Jika seseorang itu tidak mandiri, maka dia dikategorikan sebagai sakit. Jika seseorang itu mandiri, maka dikategorikan dengan sehat. Apa upaya kita selaku perawat?
memberikan keperawatan kepada orang yang tidak mandiri untuk mencapai atau mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Kembali lagi kepada paradigma di sini. Apa tugas kita? Kita di sini selaku perawat memberikan atau membantu manusia tersebut atau orang lain tersebut untuk mencapai kemandiriannya secepat mungkin, seperti itu. Baik, Virginia Henderson mengkategorikan 14 di sini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bernapas secara normal, makan dan minum cukup, 3 eliminasi, 4 bergerak dan memperhatikan fisik yang diminati, istirahat dan cukup, memilih cara berpakaian, yaitu berpakaian dan melepaskan pakaian, 7 mempertahankan temperatur tubuh dalam rentang normal, 8 menjaga tubuh tetap bersih dan rapi, 9 menghindari bahaya dari lingkungan, 10 berkomunikasi dengan orang lain, 11 beribadah menurut keyakinan, 12 bekerja dan menjanjikan prestasi, 3 bermain dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi, 14 belajar, menggali atau memuaskan rasa keingintahuan yang mengacu pada perkembangan dan kesehatan normal. Di sini Bapak Ibu, Virginia Henderson membagi atau mengkategorikan kebutuhan dasar manusia itu kepada 14 item ini, seperti itu. Lalu di sini kita melihat ada kategorinya. Nah, di sini ada kategori, Virginia Henderson mengkategorikan 4 kategori. Pertama ada biologis, kedua psikologis, 3 spiritual, dan sosiologis yang keempat. Dari 4 kategori ini, ada poin 1 sampai 9. Yang mana poin 1 sampai 9 di sini? Ya, di sini di slide kebutuhan dasar manusia ini. Mana poin 1 yaitu bernafas secara normal sampai 2 3 4 5 6 7 8 9, menghindari bahaya dari lingkungan. Itu adalah kategori dari biologis menurut Virginia Henderson. Yang mana psikologis di sini ada poin 10 dan 14, yaitu berkomunikasi dengan orang lain, dan 14 di sini belajar menggali atau memuaskan rasa keingintahuan yang mengacu pada perkembangan dan kesehatan normal. Itu dikatakan kategori psikologis diklarifikasikan oleh Virginia Henderson. Begitu juga dengan spiritual poin 11, sosiologis poin 12 dan 13 seperti itu. Baik, menurut Virginia Henderson, ke-14 kebutuhan dasar yang harus menjadi fokus dasar tersebut dipengaruhi oleh usia. Nah, apa saja berinya? Usia, kondisi emosional, latar belakang sosial dan budaya, kondisi fisik dan mental, termasuk berat badan, kemampuan dan ketidakmampuan sensorik, kemampuan dan ketidakmampuan lokomotif, dan status mental. Kenapa ini dapat mempengaruhi? Contoh. Di sini kondisi emosional kita contohkan di sini Bapak Ibu. Kondisi emosional itu dapat mempengaruhi dari poin 5 contohnya, istirahat dan tidur. Ketika kita lagi stres seperti itu, kita nggak mood, itu dapat mempengaruhi pola istirahat kita dan pola tidur kita seperti itu. Yang mana keempat dari fokus dasar yang dapat mempengaruhi 14 dari kebutuhan dasar manusia ini, ya 4 ini dapat mempengaruhi dari ke-14 dari kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sebagai ringkasannya, prinsip-prinsip dari Virginia Henderson adalah sebagai berikut. Di mana fungsi unik dari perawat, kedua upaya pasien ke arah kemandirian, asuhan keperawatan dasar berdasarkan kebutuhan dasar manusia tersebut, yang seperti sudah kita sampaikan tadi. Yang keempat, perencanaan yang akan diberikan. Seperti itu. Lalu asumsi-asumsi pada teori Virginia Henderson. Pertama, keperawatan. Yaitu perawat mempunyai keunikan untuk memberikan membantu individu sehat atau sakit. Perawat dapat melakukan beberapa hal yang dapat membantu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan klien.
Di antaranya menciptakan rasa kekeluargaan dengan klien, lalu berusaha mengerti maksud klien. 3, berusaha untuk selalu peka terhadap ekspresi nonverbal. Yang keempat, berusaha mendorong klien untuk mengekspresikan perasaannya. Lalu yang terakhir, berusaha mengenal dan menghargai klien. Baik. Selanjutnya, pasien atau person. Teori Henderson berfokus pada individu yang berdasarkan pandangannya, yaitu bahwa jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Pemahaman konsep teori keperawatan dari Virginia Henderson didasari kepada keyakinan dan nilai yang dimilikinya. Di antara satu, manusia akan mengalami perkembangan mulai dari pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang kehidupan. Yang kedua, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu akan mengalami ketergantungan sejak lahir hingga menjadi mandiri pada dewasa yang dapat dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. 3, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Di antaranya terhambat dalam melakukan aktivitas, belum dapat melaksanakan aktivitas, dan tidak dapat melaksanakan aktivitas. Lalu yang ketiga, kesehatan. Di sini adalah kesehatan, yaitu kualitas dari kehidupan. Kedua, kesehatan adalah dasar dari fungsi manusia. Ketiga, kesehatan diperlukan secara mandiri dan saling menggantungkan. Selanjutnya, peningkatan kesehatan lebih penting dari perawatan orang sakit. Selanjutnya, seseorang dapat memperoleh kesehatan jika dia mempunyai kekuatan, kemauan, dan pengetahuan. Selanjutnya, lingkungan, environment. Itu individu yang sehat mampu mengontrol lingkungannya, tetapi penyakit akibat menurunkan kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan. Kedua, perawat harus mampu memberikan pendidikan kesehatan. 3, perawat harus melindungi pasien dari kecelakaan akibat lingkungan. Selanjutnya, perawat harus mampu mencegah terjadi kecelakaan melalui rekomendasi terhadap konstruksi bangunan dan penempatan alat. Lalu dokter menggunakan hasil kerja perawat untuk menentukan tindakan terbaik dalam mencegah kecacatan. Lalu perawat harus mengetahui tentang sosial budaya dan praktik keagamaan pasien. Lanjut, aplikasi teori konsep Virginia Henderson pada praktik keperawatan. Berdasarkan ke-14 kebutuhan dasar manusia menurut Henderson, aplikasi yang dapat diterapkan dalam asuhan keperawatan diantaranya: 1, memberikan fasilitas oksigenisasi bila pasien sesak nafas, pemilihan dan menyediakan makanan, membantu pasien dalam hal BAB dan BAK. 4, mengetahui tentang prinsip-prinsip keseimbangan tubuh, miring dan bersandar. 5, membantu pasien mendapatkan posisi tidur yang baik, merubah agar tidak menjadi lecet. 6, memilih pakaian yang tepat dari pakaian tersedia dan membantu pasien untuk memakainya. 7, mengetahui fisiologis panas dan bisa mendorong ke arah tercapainya keadaan panas maupun dingin dengan mengubah temperatur, kelembapan atau pergerakan udara, atau dengan memotivasi klien untuk meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Kedelapan, untuk memotivasi klien mengenai konsep-konsep kesehatan bahwa walaupun sakit, klien tidak perlu untuk menurunkan standar kesehatannya dan bisa menjaga agar tetap bersih, baik fisik maupun jiwanya. 9, melindungi klien dari trauma dan bahaya yang timbul yang mungkin banyak faktor membuat klien tidak merasa nyaman dan aman. 10, perawat menjadi penerjemah dalam hubungan klien dan tim kesehatan lain dalam memajukan kesehatannya dan membantu klien mengartikan dirinya sendiri. Juga mampu menciptakan lingkungan yang terapeutik. 11, menghormati klien dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya dan meyakinkan pasien bahwa kepercayaan, keyakinan, dan agama sangat berpengaruh terhadap upaya penyembuhan. Selanjutnya 12, dapat dalam perawatan dasar maka penilaian terhadap interprestasi terhadap kebutuhan klien sangat penting, di mana sakit bisa menjadi lebih ringan apabila seseorang dapat terus bekerja. 13, memilihkan aktivitas yang cocok sesuai umur.
kecerdasan, pengalaman, dan selera klien. Kondisi serta keadaan penyakitnya. Terakhir 14, membantu klien belajar dalam mendorong usaha penyembuhan dan meningkatkan kesehatan, serta memperkuat dan mempengaruhi rencana terapi yang diberikan. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, dari ke-14 ya istilahnya 14 dari aplikasi ini itu mana solusi. Nah, solusi dari ke-14 kebutuhan dasar manusia yang disampaikan oleh Virginia Henderson sebelumnya. 14 KDM itu yang mana pengaplikasiannya kita dapat yang 14 ini yang sebelumnya saya sampaikan seperti itu. Mungkin itu untuk slide kita. Sebelumnya mungkin saya tampilkan dahulu kita mendapatkan materi tersebut di jurnal dan artikel seperti itu. Oke, bentar Bapak Ibu, di sini ada sedikit tambahan. Nah, di sini. Oke. Nah, jadi aplikasi dari teori Virginia Henderson yang 14 tadi yang sudah kami sampaikan, di sini kita bisa melihat tabel diagram lingkaran. Itu di sini dikatakan demonstration of how the nurse role demonstrate as rehabilitation progress with the case of young man having this leg. Jadi di sini Bapak Ibu didemonstrasikan kepada seorang remaja, anak remaja, dia mengalami operasi seperti itu. Operasi. Di sini ada diagram menunjukkan waktu-waktu dia dengan siapa dia berinteraksi lama seperti itu. Pertama di sini kita lihat di diagram lingkaran yang pertama, pasien di sini dikatakan before operation. Jadi sebelum operasi di sini dia sering kontak dengan perawat. Dia ada kontak dengan pasien and his family. Lebih besar di sini. Nah, dia ada di sini social worker. Nah, di sini ada anestesi, anestetis. Nah, jadi di sini dalam diagram ini yang paling banyak dia berinteraksi dengan keluarganya. Lalu pada hari dia operasi, day of operation, dia lebih banyak berinteraksi dengan patient of surgeon gitu seperti itu, tim bedah atau operasinya, kontak dengan perawat dengan keluarga itu cukup berimbang. Lalu masuk ke diagram berikutnya yaitu first day after operation, yaitu hari pertama setelah dioperasi, separuh dari harinya itu mungkin 12 jam dari 24 jam dia kontak hanya dengan perawat. Begitu juga dengan second week after operation, 2 minggu setelah operasi, kontak dengan keluarga kembali besar. Kembali lama dengan kontak keluarga. Setelah itu disusul dengan perawat dan tim-tim lainnya seperti itu. Sampai dia terakhir pada 1 year. Sebelum itu kita masuk ke dalam 4 month. Istilahnya 4 minggu. 4 minggu di sini. Yang kontak dengan itu adalah pasien dan keluarga. Pasien ini kontak lebih banyak dengan keluarga seperti itu. Kita dengan perawat cukup sedikit. Lalu pada 6 minggu setelah pasca operasi, separuh harinya itu kontak dengan keluarga. Lalu di sini ada 1 year after operation. Di sini 1 tahun lebih setelah dia
menjalani pasca operasi, pasien itu lebih banyak kontaknya dengan keluarganya. Di sini mungkin sedikit dengan kontak dengan nurse, kita perawat, lalu physician seperti itu. Physician ini posisi ya, posisi ya, bagaimana posisinya itu, mempertahankan posisi mungkin setelah ini bisa katakan his leg amputated gitu ya, dia mengalami amputasi, mungkin dia memposisikan tubuhnya itu dia lebih banyak, karena efek itu dia lebih banyak kontak dengan keluarga, ketergantungan dengan keluarga. Sedangkan dengan kita perawat mungkin sedikit, mungkin konsul seperti itu dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat pertanyaan, saran, silahkan Bapak Ibu di komen di dalam grup WAG kita. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami dari kelompok 7 mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.